Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bacaan firman hari ini di Mazmur 109 ayat 21-23, demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setia-Mu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saya akan menyapa kita, baik yang ada di kapel ini maupun yang di rumah mengikuti ibadah live streaming. Salam. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah secara hibrid. Jadi kombinasi antara on-site di tempat ini maupun juga live streaming dan teman-teman yang lain mengikuti di rumah. Jadi kondisi pandemi masih memprihatinkan, semoga kita tetap waspada. Saya ini sebenarnya batuk ya, tapi karena kebanyakan makan coklat ya. Jadi lalu dapat coklat banyak, saya lihat di rumah, diam-diam saya makan, ternyata leher saya langsung gatal begitu ya. Saya bilang jangan-jangan Omikron ini ya. Kalau pergi periksa mungkin Omikron ya. Tapi ini kemarin karena golojo orang bilang toh, golojo. Saudara-saudara, tema hari ini adalah Tuhan penyembuh luka batinmu. Beberapa hari lalu saya ketemu dengan Ibu Emma yang di Pospel Bekasi. Dan kami ngobrol lalu dia cerita. Kemarin Pak Pendeta saya pulang kampung, wah enak sekali. Iya tapi saya pulang kampung untuk memperingati 1 tahun anak saya. Rupanya anaknya yang kedua umur 13 tahun meninggal tahun lalu. Yang namanya Lori. Yang sekarang namanya Leri, jadi dipanggil Mama Leri. Itu kelas 3 SMA mau persiapan untuk ujiannya. Jadi ketika itu terjadi dia terpukul. Karena masih umur 13 tahun. Ya, dalam keadaan sehat. Bahkan dia mengatakan ini adalah pegangan saya, anak perempuan. Bagi ibu itu anak perempuan itu adalah masa depan. Dia kehilangan betul, dia terpukul luar biasa. Nah dalam keadaan seperti itu ada seorang ibu yang lain datang mengatakan. Dia bilang, Mama Leri, ingat 3 hal karena saya pernah mengalami hal yang sama. Yang pertama, jangan sekali-kali menyalahkan diri. Yang kedua, kalau nanti memori tentang anak datang, segera singkirkan. Dan yang ketiga, jangan menyalahkan Tuhan. Dan dia ikuti itu. Walaupun perasaan terpukul, sedih ya, kehilangan seorang anak, umur 13 tahun dan dia sangat sayang. Dia kemudian terus ya membawa jenazah sampai ke Beteleme, ke Morowali. Lalu mengikuti pemakaman, bahkan sesudah itu dia masih di sana selama 40 hari sampai peringatan 40 hari. Dan dia katakan dalam hatinya, jangan mempersalahkan diri karena itu kadang-kadang muncul. Kadang-kadang muncul. Dan banyak sekali orang mengalami semacam kepayahan setelah kedudukan orang yang dikasihi karena diteror oleh kesalahan diri. Pokoknya dia tidak mau menyalahkan diri, meski kadang-kadang itu muncul. Dan yang kedua, dia berusaha ya untuk menyingkirkan memori tentang anak itu. Bukan dia tidak sayang, bukan. Dia cuma ingin jangan sampai duka cita ini menguasai dirinya. Dan apalagi dia mengatakan dalam hati melalui firman. Dia setiap hari baca firman.
lagi masak dia buka YouTube, pokoknya dengarkan khotbah. Dengarkan khotbah. Dan dia percaya bahwa Tuhan mengambil anaknya ini dengan tepat. Jadi dia mengambilnya kembali. Seperti kata Ayub, engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia belajar untuk berkata seperti itu. Kalau memori sang anak masih terus di kepalanya, berarti dia tidak rela untuk perbuatan Tuhan. Dia tidak rela bahwa Allah mengambil anak itu dengan cara yang benar dan baik. Karena itu foto-foto yang memperlihatkan dia masa remaja dia turunkan, kecuali foto-foto waktu masih baby. Ya, dia masih lihat. Cuma kalau misalnya nanti kemudian kondisi di mana pikirannya akan berkecamuk gara-gara membayangkan sosok anaknya, dia akan kembali kepada Tuhan. Engkau sudah mengambilnya, bersihkan pikiranku dari dia. Karena kalau tidak berarti aku tidak rela melepaskan dia. Kan banyak orang tidak rela. Sampai kemudian semua yang punya anaknya atau saudaranya atau suami istrinya dipegang terus begitu ya. Dibawa kemana-mana ya, dibawa ya, sampai dia tidak mau pakai DP ya, foto untuk WhatsApp, foto profilnya. Kadang-kadang orang lain ditaruh di situ sehingga dia tidak pernah lepas. Harusnya lepas. Memang itu bukan hal mudah bagi mereka yang mengalami, tapi Mama Leri, Ibu Emma mengatakan, puji Tuhan, kurang lebih setahun saya bisa stabil. Tapi itu bukan perjuangan mudah. Dan yang berikut, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik sekalipun dalam kedukaan. Dan prinsipnya kalau Tuhan mengambil bukan untuk mengurangi, melainkan untuk menambah. Cuma yang Tuhan tambahkan itu tidak pernah kita rasakan karena kita nggak maju-maju. Kita masih tertahan pada persoalan duka itu. Namun kalau kita mau membuka diri, maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan menunjukkan apa yang sebenarnya sebagai hal yang Dia tambahkan. Jadi itu pengalaman kalau orang mengalami kedukaan, dan itu bagian dari luka batin. Hari ini kita bicara soal luka batin ya. Banyak penyebab luka batin. Penyebabnya diantara lain karena kita difitnah, karena kita mungkin dikasari, dilecehkan dan lain-lain sebagainya. Saya mempelajari soal luka batin ya. Nanti ada hubungannya juga dengan akar pahit. Luka batin itu ternyata sudah mulai dirasakan oleh kita sejak dalam kandungan, sejak janin. Jadi manusia itu dalam janin, kalau kita mulai bicara dari kandungan, ketika usia tertentu sudah punya alam bawah sadar. Ya, karena otaknya sudah ada. Jadi alam bawah sadar itu akan merekam segala hal yang terjadi di dalam tubuh ibunya. Jadi kalau ibunya dimarahin atau ibunya ketakutan, maka organ-organ terutama yang berkaitan dengan kandungan akan memberikan sinyal-sinyal dan si anak akan merekam lewat otaknya, lewat alam bawah sadarnya. Dan itu berpengaruh. Jadi setelah saya baca itu, oh betul ya, kalau umpamanya selama ini orang katakan kalau mau anaknya cerdas, putarkan lagu-lagu klasik, lagu-lagu Beethoven begitu ya. Tempelkan di mana? Di perut biar musiknya itu mengalun sehingga sang bayi mendengarkannya. Katanya itu otaknya akan menjadi cerdas ya. Itu penelitian. Itu penelitian. Ya berarti kalau kita yang cerdas kayak begini berarti dulu suka Beethoven ya. Mana ada Beethoven masa dulu gitu ya. Dulu adanya rie ya, jangkrik begitu ya. Tapi menurut saya kalau dengar rie itu kita kayaknya adem. Kalau pergi di Tentena di hutan pinus itu sore-sore dapat rie, wah itu kayaknya kita berada di sebuah alam yang sangat damai. Saudara-saudara, ternyata orang mengalami suatu persoalan dan kemudian berpengaruh pada dirinya bukan cuma pada saat kita menjadi manusia seperti ini, dari sejak bayi ya. Jadi nanti tinggal amati si Chloe ya, bagaimana nanti perkembangannya ya. Karena begini kata orang, kalau anaknya selalu dalam tekanan, nanti akan ke bawah sama diri anak ya. Maka itu pepatah orang tua dulu, kalau makan jangan di muka anak-anak, jangan di muka ibu-ibu hamil, bumil ya.
Apalagi kalau si bumilnya tidak mendapatkan, dia ngiler, ini anaknya nanti akan suka ngiler katanya ya. Makanya kalau lahir suka netes-netes, oh dulu mamanya pengen makan binte, dilihat Ibu Ros makan binte, tapi karena sudah habis, udah ke nanti akan terasa sama anaknya. Lalu yang kedua, ternyata luka batin bisa mengalami kita itu pada saat kelahiran, pada momen kelahiran. Itu momen yang singkat. Tapi rupanya dia juga akan memberikan dampak. Misalnya kalau kelahirannya sangat sulit, lama, itu akan membuat anak ini kadang-kadang kurang pede, kurang percaya diri. Yang prematur juga saya baca itu akan mempengaruhi jiwa anak, dia akan menjadi suka minder. Suka minder begitu ya. Wah, kalau kita yang nggak suka minder ini gimana ya? Dulu kilat ya. Saya dulu dilahirkan di ROP ya, rumah orang bersakit, rumah orang bersalin di Tentena ya. Itu saya tanya sama mama saya, ini saya dulu dilahirkan di mana? Kamu masih bagus, masih di ROP, yang lain-lain di rumah begitu ya. Oh pantas mereka suka minder. Kalau di rumah pasti lama kan? Kalau dia, jadi kalau dulu orang susah lahir ya, sekarang enak. Susah lahir di sesar, jadi tidak ada minder-mindernya itu yang di sesar ya, tidak ada. Jadi rupanya berpengaruh ya, padahal itu momen yang singkat. Tapi kalau misalnya kelahirannya itu susah, maka dia akan bisa berdampak pada si anak. Waktu dia menjadi bayi ya, dia kalau mendengarkan suara-suara yang agak keras-keras, apalagi kemudian sesuatu yang menakutkan, itu berdampak ya, anaknya menjadi penakut di kemudian hari. Ketika dia kanak-kanak, pada waktu kanak-kanak kalau sering mendengar orang tuanya berantem, waduh itu anaknya jadi pemalu, pendiam. Bahkan yang ekstrim, kalau dia lihat orang tuanya selalu berantem, si anak nggak mau kawin. Ya hati-hati ini yang belum kawin-kawin ya. Yang belum kawin-kawin, tapi nggak ada hubungannya ke situ. Cuma menurut penelitian tadi, kalau si anak pada masa kecilnya suka melihat orang tuanya berantem, itu biasanya dia agak mempertimbangkan untuk menikah. Nah, pada waktu remaja bahkan sampai dewasa, itu juga kalau kita sering mengalami tindakan kasar, pelecehan, termasuk pembulian, itu berdampak luar biasa ya. Itu susah untuk membuat dirinya maju ya. Susah untuk mengatakan saya siap Pak untuk tugas apapun. Kalau diminta misalnya Pak Feris nanti ketua panitia, saya siap. Itu orang tidak ada problema waktu dia masa kecil itu. Waktu lahir pasti lancar, tidak ada tekanan. Lalu kemudian ya, karena orang-orang yang selalu mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, dia itu untuk maju itu berat. Untuk maju berat ya. Tapi kalau selalu saya siap, saya mau, wah itu berarti dia tanpa tekanan batin. Ya, unsur-unsur yang disebut luka batin itu agak jauh dari dia ya. Ya, tidak semuanya juga orang yang mengalami luka batin itu penakut ya. Ada yang berani untuk membereskan dirinya. Ada yang berani. Kemudian saudara-saudara, suara-suara yang kemudian atau hal-hal yang membangkitkan reaksi-reaksi kepada luka batin itu. Misalnya kalau dengar suara keras, langsung dia gemetaran. Suara keras ya. Kalau si Butet itu dengar suara sirene, dia itu langsung kadang-kadang saya suka perhatikan agak itu. Kemudian dia juga pernah dulu trauma waktu masih SD, dihadang itu ondel-ondel. Padahal ondel-ondelnya mau bercanda. Ya kan, kami ada mampir di satu tempat beli apa, ondel-ondel lewat, si Butetnya lagi di samping saya, langsung kayak mau disergap begitu ya. Itu dia ketakutan sampai hari ini kalau lihat ondel-ondel dia trauma begitu ya. Cuma saya bilang nggak boleh, kamu harus bersihkan itu. Tidak ada orang lain yang bisa membersihkan trauma itu selain diri sendiri. Ada juga yang mendengar derap kaki, ya kan? Kalau yang selalu mendengar ayahnya yang keras. Kan dia suka dengar kalau pulang dari kantor buka pintu mulai tak tak tak. Wah, itu dia mulai ketakutan. Itu yang membangkitkan simptom-simptom ke arah kepada luka batin. Ada juga
yang langsung takut kalau lihat suatu pit hitam. Karena apa? Karena waktu Sinterklas datang ke rumahnya, dia dipegang, dia nangis-nangis, langsung diancam, kalau kamu nakal kamu akan dimasukin dalam karung swater pit gitu ya. Wah, dia menjadi trauma ya. Ada yang langsung selesai pada saat itu, ada yang ke bawah sampai dalam usianya yang dewasa. Nah, saudara-saudara, lalu saya membaca bahan-bahan yang lain bagaimana mengatasinya adalah dengan memulihkan diri sendiri. Yang pertama, berdamai dengan kenyataan. Kalau itu kaitannya dengan orang-orang lain yang menyakiti kita, kita harus memberi maaf. Kita harus mengampuni, memberi maaf dan pengampunan. Dan yang umumnya dilakukan orang adalah dia berdamai. Dia berdamai dengan ondel-ondel misalnya seperti Butet, ya. Lalu berdamai dengan kondisi-kondisi yang lain, ya kan? Berdamai dengan sirene ambulans, dia langsung datang, foto-foto, selfie, ya kan? Harus berdamai dengan kenyataan. Saudara-saudara, bila mana luka batin itu sungguh-sungguh menusuk hati, karena orang yang mengalami luka batin itu kadang-kadang menderita kesakitan. Dia tidak sakit secara badani, tetapi bagian paling dalam dari hatinya, lubuk hatinya terdalam, lalu tergores-gores sehingga rasa-rasanya dia berada dalam kelemahan tubuh karena perihnya kondisi itu. Saudara-saudara, syukur-syukur kalau kita bisa bertemu orang yang membuat kita sakit hati dan kita berdamai. Kalau tidak, kalau orangnya tidak ada lagi. Seperti dua kasus yang pernah saya alami. Seorang ibu yang kehilangan suaminya, dia marah sekali. Ya, dia marah sekali. Dan yang kedua, anak yang kehilangan orang tuanya, juga dia marah. Karena hidup mereka dari kondisi yang bagus tiba-tiba turun drastis. Itu dialami oleh si ibu maupun oleh anak dalam keluarganya. Dia kecewa karena ditinggalkan dalam kondisi menderita selanjutnya. Itu lama. Saya sudah pernah cerita lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu saya mengunjungi sang anak itu. Dan kami berdoa, dia bercerita, berurai amarta, semuanya dia ceritakan. Saya bilang, Dek, kamu tidak bisa begini, kamu harus mengampuni. Saya sudah memberikan pengampunan, Om Pendeta. Cuma terlambat. Fisik saya udah kemakan. Jadi badannya kurus. Lalu dia enggan makan. Susah makan. Sampai ke yang lain-lain. Apalagi ditambah COVID begini, dia makin panik. Tetapi untuk pengampunan dia sudah lakukan, cuma dia mengakui sendiri. Karena terlalu lama kayaknya udah kemakan sama fisik saya. Saya sih sudah mengampuni, udah menerima, saya udah berdoa. Tapi saya harus menangani fisik saya. Puji Tuhan kalau kamu sudah mengampuni. Sekarang tetap berserah kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan akan memberikan pemulihan dalam seluruh kondisi dan kehidupan kita. Saudara-saudara, tidak ada langkah lain yang paling tepat untuk kita memulihkan luka batin, termasuk ekses-eksesnya yang disebut dengan dengan istilah yang lain yang disebut akar-akar pahit dalam hidup ini. Semua orang hampir kebanyakan memiliki akar pahit dalam hidup ini. Entah karena kondisi dalam rumah atau kehidupan keluarga yang lain, bahkan juga pertemanan dan lingkungan pekerjaan. Ada kondisi-kondisi di mana kadangkala kita terpukul lalu itu menyimpan akar pahit. Akar pahit atau juga luka batin secara keseluruhan bisa disembunyikan. Bisa disembunyikan. Kita tertawa-tawa tapi sebenarnya hati kita enggak. Kita seolah-olah baik sama orang itu tapi sebenarnya kita gondok, kita benci. Saudara-saudara, jangan. Lebih baik kita terbuka. Karena kalau tidak, menurut yang saya baca, termasuk beberapa orang yang saya layani, dia makan dalam, makan kondisi organ-organ tubuh kita itu akan menjadi rusak, ada yang sakit, ya. Jadi jangan sampai lalu kemudian itu menggerogoti kehidupan kita. Dan karenanya, saudara-saudara, mari kita terbuka kepada Tuhan. Kalau misalnya kita tidak punya lagi kesempatan untuk berjumpa dengan sumber daripada sakit hati kita yang menimbulkan luka batin serta akar pahit, mari kemudian kita terbuka kepada Tuhan.
Mazmur yang kita baca tadi 109 ayat 21 sampai 23 memperlihatkan bahwa pemazmur tidak menutupi akar-akar pahitnya, tidak menutupi luka batinnya, melainkan dia membuka kepada Tuhan, sebab dia percaya Tuhan yang akan memulihkan. Manusia hanya membantu kita untuk mengurangi, tapi yang memulihkan setuntas-tuntasnya adalah Tuhan. Karena itu memang kita harus datang kepada Tuhan. Dalam beberapa ayat dikatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah Tuhan kepujianku. Itu kata Yeremia 17 ayat 14. Mazmur 147 ayat 3, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 107 ayat 20 disampaikan firman yang begini, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur, suatu kondisi yang paling fatal dari kehidupan yang terpuruk, yaitu yang disebut maut. Nah, luka-luka batin tidak bisa kita lerai dengan kekuatan kita, harus berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi teman-teman dan saudara-saudara semua, sekali lagi hampir kebanyakan di antara kita mengalami luka batin. Dan jika itu sumbernya adalah pada sesama, mari kita akui. Atau kalau misalnya kita mengalami semacam keresahan yang membuat kita betul-betul gundah sampai hari ini, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Dan bila mana orang itu tidak ada lagi, atau bahkan kita tidak tahu mau mencari kemana, maka pada akhirnya kita harus datang kepada Tuhan. Sebab Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padanya. Di salah satu ayat, di situ ada yang mengatakan begini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Yesus menderita, mengalami siksa, lalu kemudian menimbulkan bilur-bilur di tubuhnya. Itu lambang bahwa dia menanggung dosa-dosa kita, termasuk menanggung penderitaan dan perih yang ada di dalam hati kita. Bilurnya menyembuhkan. Jadi itu persis seperti yang disebutkan oleh lagu Pak Robin. Bilurnya, tahu lagu bilurnya? Bilurnya, bagaimana lagunya? Ayo kita nyanyi sama-sama dulu ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Ya, tahu tuh Sita? Bilurnya sungguh heran. Kita nyanyi sama-sama ya. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Kita ulangi lagi sambil tepuk tangan. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Oleh darah Yesus tertolong. Saudara-saudara, kalau tidak ada pemulihan dari Tuhan, maka kita akan susah untuk maju. Jadi mari kita berkaca pada pengalaman-pengalaman kita selama ini. Jangan-jangan tidak majunya saya, atau tidak siapnya saya untuk sesuatu, atau barangkali tidak tanggapnya saya untuk melaksanakan perintah Tuhan, mungkin terkendala oleh dampak-dampak dari luka batin yang mungkin
masih ada dalam diri kita. Bawa kepada Yesus, sebab Dia sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Hanya dari Yesuslah kita akan dapatkan itu. Tidak ada yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.